Serangan dan ancaman Amerika Serikat ke Iran masih terus menargetkan kawasan Selat Hormuz yang masih dalam kendali Iran. Belakangan, Trump mengancam akan menghancurkan Oman yang bersama-sama Iran masih menjaga ketat wilayah kedaulatannya di Selat Hormuz dari ancaman dan serangan musuh. Kita akan membahasnya bersama pakar strategi PPAU, alumni US Air War College, sekaligus mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16 TNI Angkatan Udara Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam Pak Agung. Selamat malam. Dan analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Mas Hasib, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Iqbal. Baik, Pak Agung, jadi yang terbaru Iran melancarkan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat. Nah, di sisi lain Kuwait mengaktifkan sistem pertahanan mereka. Apakah ini menandakan bahwa serangan Amerika Serikat ke pinggiran Bandar Abbas ini terkonfirmasi ditembakkan dari pangkalan Amerika Serikat di Kuwait, Pak Agung? Oh ya, jadi kenapa Kuwait jadi sasaran? Karena kebetulan ada pesawat drone Reaper yang ditembak jatuh oleh Iran itu adalah diterbangkan dari Ali Al Salem Air Base atau pangkalan udara Al Salem di Kuwait. Nah, memang jaraknya kan Kuwait tidak menyerang langsung, tapi dari situ itu mungkin alasan daripada Iran kenapa menyerang Kuwait. Dan juga Kuwait memang Ali Al Salem masih utuh dibandingkan dengan Ahmed Al Jabar Air Base di sana yang merupakan pangkalan skadron tempur Amerika, tapi sudah dihancurkan. Nah, Ali Al Salem itu yang sekarang diserang oleh Iran. Dan memang sekarang Kuwait yang kemarin sudah habis rudal-rudal Patriotnya itu ternyata sudah di reload lagi, sudah mendapatkan senjata baru, rudal baru sehingga bisa menangkis. Nah, namun sebetulnya Kuwait itu hanya sasaran balasan karena yang kejadian sebetulnya adalah setelah konflik antara Amerika menenggelamkan dua kapal cepat dan menembakin radar pertahanan udara di pantai Bandar Abbas, ternyata keesokan harinya pada tanggal 28 itu ada beberapa kapal yang keluar dan ada satu kapal Amerika tanker Amerika yang tidak terkoordinasi berusaha diam-diam keluar, kemudian oleh Iran diperingatkan, kemudian ditembakkan drone-drone bunuh diri kamikaze ke arah situ, dan Amerika yang kebetulan memang memerintahkan kapal dari dalam untuk keluar itu memiliki pesawat F-18 dan pesawat F-18 itu menghancurkan drone ini. Kebetulan kan drone-nya ini kecepatannya 180 km per jam sehingga bisa mudah ditembak jatuh. 4 buah drone Syahid ditembak jatuh dengan menggunakan rudal M120 atau MRAM-nya Amerika. Cuman bayangkan itu drone seharga $20.000 ditembak dengan drone yang harganya sekitar kalau nggak salah itu 500 sampai $600.000 satu itu. Nah, tapi itu pada saat Iran mau menembakkan drone kelima itu dari pesawat yang sama, dari flight yang sama menembak GCS atau Ground Control Station dari penembakan drone itu yang dimaksud dengan serangan terhadap ini. Jadi selain serangan terhadap sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya terhadap dua kapal cepat dan radar pertahanan udara di Bandar Abbas. Nah, kemarin itu yang dihancurkan adalah 4 drone Syahid yang menuju ke tanker sipil tapi punya Amerika dan kepada GCS-nya, Ground Control Station daripada drone-drone tersebut. Tapi di sisi lain memang kalau Reaper itu memang ditembakkan dari Kuwait sehingga Kuwait menjadi sasaran, dan dari sekian banyak yang digunakan untuk menyerang kombinasi antara drone dan rudal, beberapa berhasil menghantam sasaran di Ali Al Salem Air Base di Kuwait. Baik Pak Agung. Nah, pangkalan Ali Al Salem US Air Base ya dari Kuwait nih, Mas Hasib. Ini 2 Maret yang lalu kan sebenarnya sudah pernah ya mendapatkan drone. Kalau tidak salah ini ya benar 2 Maret 2026. Nah, ini kan artinya relevan dengan pesan dari Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahwa negara-negara di kawasan ini jika mereka menampung pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat, justru mereka akan sangat dirugikan. Nah, apakah ini akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi negara-negara Teluk, terutama Kuwait ya saat ini yang sedang menjadi pemberitaan untuk menjadikan wilayah mereka dimanfaatkan sebagai pangkalan militer Amerika Serikat, Mas Hasib? Baik, terima kasih Mas Iqbal.
Sebelum saya menjawab pertanyaannya Mas Iqbal dan mengaitkan dengan perkembangan-perkembangan yang telah disampaikan dalam pengantar tadi, saya ingin menggunakan pendapatnya Thomas Friedman di New York Times yang dibahas di Al Jazeera. Saya berharap itu menjadi perspektif untuk memahami perkembangan-perkembangan terbaru. Kurang lebih Thomas Friedman mengatakan bahwa entah berapa banyak gelas kepahitan lagi yang harus diminum oleh Trump untuk bisa menyadari tentang semua kesalahannya dan perang ini, dan apakah Trump menganggap gelas kepahitan itu sebagai sebuah hidangan kemewahan. Saya rasa kalau perspektif ini kita gunakan untuk membaca perkembangan-perkembangan dalam minggu terakhir atau dalam satu hari terakhir, dalam catatan saya di hari ke-51 semenjak gencatan senjata, maka memang tulisannya Thomas Friedman ini sangat mencerminkan perkembangan-perkembangan lapangan. Yang pertama saya akan menyoroti serangan-serangan yang terjadi, baik di hari Senin ataupun yang hari ini. Saya menyebutnya sebagai insiden dalam dua versi. Saya nggak mau jadi pengadil yang mana yang benar, tapi di situ ada insidennya. Nah, kalau kita baca dalam konteks perspektifnya Thomas Friedman tadi, maka menurut saya insiden terakhir terutama ini bisa menjadi alarm yang penting, Mas Iqbal, terutama terkait dengan upaya penandatanganan kesepahaman yang sampai sekarang masih mandek ya. Walaupun dikatakan sangat progres ya, bahkan sudah sangat maju, tapi kenyataannya sampai sekarang belum ada penandatanganan. Nah, menurut saya insiden hari ini itu bisa menjadi penanda apakah ini akan semakin maju. Saya kemarin di salah satu media menyebut peluangnya 60% lanjut dan 40% kembali ke perang. Nah, dengan perkembangan hari ini, kita akan segera melihat apakah ini akan lanjut 60% menjadi lebih besar, atau justru yang 40% yaitu perang terbuka justru akan menyalip di dalam perkembangan-perkembangan ke depan. Saya rasa dalam beberapa waktu ke depan kita bisa melihat sinyalemennya atau kecenderungannya, yaitu setelah daripada insiden yang lebih membahayakan daripada hari Senin kemarin, karena seperti tadi disampaikan, Iran mengakui juga menyerang pangkalan Amerika walaupun tidak menyebut Kuwait, dan Kuwait sendiri mengakui bahwa pangkalannya diserang walaupun dia juga tidak menuduh Iran. Jadi ini adalah perkembangan-perkembangan yang bisa kita lihat ke depan. Nah, yang lebih mengerikan kalau dikaitkan dengan pendapatnya Friedman tadi, menurut saya adalah justru ancaman Trump kepada Oman. Di mana kalau Oman mau kerjasama dengan Iran, maka akan juga mendapatkan serangan yang mematikan. Nah, ini bagi saya adalah perkembangan yang lebih mengerikan bagi Amerika. Kenapa? Mas Kalau Hasib, sampai tentang Oman ini, Mas betul-betul Hasib, memilih nanti kita bekerja akan sama lanjutkan dengan usai Iran jeda ya Mas Hasib ya, dalam karena ini menarik. Kita akan bahas lebih komprehensif soal itu, soal Oman, ancaman Trump terhadap Oman. Nah, tapi saya ingin ke Pak Agung terlebih dahulu sebelum jeda. Pak Agung, dalam balasan Ya, sebelumnya silakan. di dekat Bandar Abbas, Iran ini disebut menggunakan senjata baru. Nah, apakah Iran memproduksi rudal dan drone jenis terbaru selama gencatan senjata, Pak Agung? Laporan intelijen media itu sebutkan kalau ada senjata baru ya sekitar dalam serangan balasannya. Jadi dalam masa gencatan senjata ceasefire itu bukannya masa damai ya, masa orang bisa cuti pulang ke rumah tidak ikut perang atau santai tidak. Jadi mereka sekedar jeda taktis ataupun hanya istilah taktis. Negara yang rasional menggunakan jeda tidak untuk istirahat, namun untuk rekonstruksi logistik, memindahkan baterai peluncur rudal, dan memproduksi atau menguji coba alutsista terbaru secara rahasia dengan menggunakan data-data yang didapat selama perang. Selama perang ini tidak saja orang meluncurkan rudal ataupun senjata lain, tapi data-datanya disimpan untuk memprogram ulang atau merubah secara fisik atau secara softwarenya. Apakah Iran memproduksi rudal drone jenis baru? Jawabannya pasti. Dalam peperangan asimetris ini, pabrik senjata itu nggak pernah tidur. Apalagi Iran yang memproduksi 55.000 drone Shahed tahun lalu untuk disujual ke mana? Ke Rusia. Inovasi asimetris ini adalah jalan ninja ya bagi entitas kontra hegemon seperti Iran ini. Mereka tidak bisa menandungi anggaran triliunan dolar Pentagon. Jadi mereka dengan sistem teknologi matematika, senjata baru yang digunakan adalah kemungkinan ada varian drone kamikaze tenaga jet. Jadi tadinya namanya Shahed, Shahed 238 namanya, ya perkembangan Shahed 136 dengan kecepatan lebih tinggi dan mampu anti jamming, tahan terhadap serangan peperangan elektronik dari pesawat Growler EA-18G-nya atau rudal balistik taktis
dengan meledak maneuverable vehicle, itu yang dicoba juga, yang dirancang untuk mengecol pertahanan rudal Patriot pada saat ditembakkan ke Kuwait. Menggunakan senjata tipe baru ini adalah senjata deterrence, penggentar kepada Amerika. Jangan kira Amerika sudah memetakan seluruh kekuatan Iran, tetapi Iran terus berevolusi. Jadi hukum perang telah membebaskan setiap pihak untuk merancang senjata sendiri. Dan Iran memastikan itu dalam fasilitas bawah tanah, dan uji cobanya sudah dicoba selama peperangan itu, dan betul. Jadi yang disebut dengan senjata terbaru adalah Shahed 238 serta rudal balistik taktis jarak pendek yang digunakan untuk menyerang rudal pangkalan udara Al-Salem di Kuwait Baik, Pak. untuk menghindari Patriot. Oke, setelah ini kita akan bahas ya. Tadi Mas Hasib sempat menyebut yang lebih mengerikan adalah ancaman Trump terhadap Oman. Bahkan sudah menggunakan kata-kata seperti blow up ya. Ini apa yang biasanya kita tidak pernah terbayang karena Oman selama ini hubungannya selama 200 tahun dengan Amerika Serikat berjalan baik, bahkan terkenal netral dan bahkan menjadi mediator, tiba-tiba mendapatkan ancaman seperti itu. Ada yang menyebut Trump ini menggunakan gaya untuk diplomasi luar negerinya madman atau juga gunboat diplomacy. Kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time News. Kita kembali melanjutkan perbincangan dengan Mas Hasib dan Pak Agung. Mas Hasib tadi menyatakan yang paling mengerikan, lebih mengerikan adalah ancaman Trump terhadap Oman. Ini artinya Oman adalah negara ke-15 yang diancam ataupun diserang selama 2 periode Trump menjadi presiden. Dan bahkan analisis dari Aaron Blake dari CNN International menyebutkan ini artinya 1 dari 13 negara di dunia ini sudah diancam oleh Trump, artinya 15 dari 200. 1 dari 11 orang di dunia juga terdampak dari ancaman Trump. 5 negara di Timur Tengah dan 4 benua diancam oleh Trump. Mengapa ancaman Trump kali ini terhadap Oman mengerikan, Mas Hasib? Ya, saya menggunakan istilah mengerikan dalam definisi atau bayangan yang disampaikan oleh Thomas Friedman, yaitu bahwa ini akan justru menjadi masa depan yang merugikan bagi Amerika, di mana Amerika kemudian akan semakin ditinggalkan atau mengalami konflik atau krisis dengan sekutu-sekutunya. Sekali lagi sekarang uji petiknya ada di Teluk. Dan kalau Oman kemudian betul-betul memilih sikap untuk lebih mendekat kepada Iran, maka ini akan menjadi sebuah fenomena menarik karena selama ini Teluk kita tahu walaupun mungkin dalam keterpaksaan mereka berada dalam kelompoknya Amerika dan juga dengan Israel. Saya selalu sampaikan bahwa ilustrasinya Teluk itu seperti tubuh yang menoleh. Dari leher ke bawah itu adalah anti terhadap Israel terutama, tapi dari leher ke atas mereka senyum-senyum dengan Israel. Nah, kalau kemudian Oman ini betul-betul berkongsi dengan Iran dalam konteks pengurusan Hormuz, maka yang pertama itu sangat mungkin akan menjadi krisis baru di antara Amerika dengan sekutu-sekutunya. Dan yang kedua juga sekaligus akan menjadi peta baru di Teluk. Ya, kita tahu di Teluk sejauh ini sudah ada Uni Emirat Arab yang lebih condong kepada Israel. Dan minimal kalau kita baca dalam pertemuan di New Delhi terakhir itu jelas bagaimana Uni Emirat Arab sudah siap untuk berhadapan dengan Iran. Dalam hal ini dia lebih condong kepada Israel dan Amerika. Nah, tinggal memang negara-negara besar seperti katakanlah Qatar dan Saudi yang nanti akan mengarah kemana. Nah, persoalannya memang saya menganggap Mas Iqbal, Teluk ini adalah sebagai tulang punggung politik kawasan sekaligus keamanan kawasan. Jadi siapa yang menguasai Teluk, dia akan menguasai Timur Tengah. Nah, proposal Iran atau yang disampaikan oleh pejabat-pejabat Iran itu kan sebenarnya sudah menjadi proposal. Artinya apa? Kalau orang-orang Teluk mau memilih Iran, jadi barangnya, tinggal bungkus. Karena Iran faktanya sudah mampu dalam tanda kutip menjangkau pangkalan-pangkalan militer di sana. Artinya apa? Kebutuhan keamanan kalau menggunakan bahasanya Pisaskian tadi, itu tidak butuh lagi daripada pengamanan daripada pihak luar termasuk Amerika. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Alat-alat canggih yang dimiliki Amerika di Teluk tidak berguna. Buktinya tidak mampu menangkis, buktinya tidak mampu menghindarkan, menyelamatkan diri dari roket-roket Iran, dari rudal-rudal Iran. Jadi bagi Teluk mestinya perang 40 hari itu cukup menjadi sebuah tamparan koreksi tentang apa yang harus diambil ke depan. Kalau tantangan saya untuk menentukan siapa lawan dan siapa kawan.
sekali lagi yang menentukan adalah Arab Teluk ke depan. Itu satu kalau berkaitan dengan Arab Teluk, Mas Iqbal. Yang kedua, saya melihat ini ada waktu yang juga agak mengerikan kalau berkaitan dengan Arab Teluk, melihat konstelasinya seperti ini. Saya sebutnya katakanlah pasca haji. Ini harus kita betul-betul baca pasca haji. Kalau sekarang haji Arab Teluk punya gawe besar, baik Arab Saudi ataupun negara-negara Teluk sekitar, karena banyak warganya yang melakukan ibadah suci ini. Tapi kalau sesudah haji, menurut saya situasinya bisa berbeda, dan itu kita juga akan mengukur apa yang akan terjadi kalau misalkan ya gencatan senjata ini belum segera dicapai, belum segera tanda tangan sampai timbul lagi eskalasi setelah haji. Sangat mungkin petanya menurut saya berubah daripada perang 40 hari. Karena berbagai macam konstelasi dan perkembangan politik di kawasan sudah berbeda. Jadi kalau kita berharap perdamaian, saya berharap perdamaian itu segera dicapai, segera ditandatangani sebelum musim haji ini selesai. Karena kalau musim haji selesai, saya menduga akan ada konteks, akan ada realitas, dan akan ada tantangan yang berbeda yang kita juga belum tahu. Oke, Mas Hasan. Apakah akan membuat Timur Tengah semakin berdarah-darah atau justru semakin adem, damai, dan tentram ke depan. Oke, dengan dinamika yang terbaru, Pak Agung, antara Kuwait ya, ini kan bisa dibilang mengirimkan pesan tersendiri ancaman Trump ini bagi negara-negara Teluk lain yang tadinya mengklaim sebagai guarantor of security atau penjamin keamanan, kok justru malah seolah-olah ingin menyeret negara-negara Teluk ini ke area konflik yang berbahaya. Di situ yang mungkin menjadi pertimbangan bagi negara-negara Teluk. Nah, menurut Anda, ancaman dari Presiden Iran Pezeshkian, bukan ancaman ya, pernyataan dari Presiden Iran yang menyatakan bahwa negara kawasan ini akan sangat dirugikan jika masih bekerja sama menyediakan wilayah mereka untuk pangkalan militer Amerika Serikat. Apakah ini akan membuat mereka berpikir ulang, terutama mempertimbangkan dengan persediaan persenjataan mereka? Apakah mereka akan berpikir ulang untuk mengizinkan wilayahnya dimanfaatkan sebagai pangkalan Amerika Serikat, Pak Agung? Oke, jadi tertarik ya mengenai Oman tuh. Iran tuh umurnya, kerajaan Iran dan area berjadi Republik Islam Iran itu umurnya sudah 2.500 tahun lebih. Oman itu yang nomor 2 di Timur Tengah, dia sudah umurnya sudah 1.275 tahun. Jadi kerajaan tua. Oman itu punya budaya juga, punya sejarah, punya riwayat. Namun negara-negara lain seperti Saudi baru 94 tahun terbentuk dan itu pun dibantu oleh Inggris. Dan negara-negara Teluk lainnya semua itu adalah bentukan daripada Inggris dan itu tidak bisa disangkal. Emang itu kejadiannya. Nah, dengan itu maka memang dari awal memang terbentuknya negara-negara ini sebagian besar adalah negara-negara yang dikaitkan dengan kepentingan Barat, khususnya terkait dengan minyak atau terkait dengan sumber energi. Jadi tentu saja akan menimbulkan persoalan lain dan saya kira Trump sudah dapat informasi bahwa untuk Oman itu harus diancam, tidak bisa dengan pendekatan biasa. Karena apa? Karena Oman menurut sejarahnya ya juga ada negara yang berdaulat, negara yang juga seberani Iran untuk mengambil keputusan, dan ini kan memang selama ini Amerika tidak berhasil menaruh pangkalan di Oman karena memang Oman tidak meminta bantuan Amerika untuk mengamankan negerinya, lain dengan negara lain. Pertanyaannya, apakah negara-negara itu akan berpikir ulang? Nah, jadi tentu mereka dalam kurun waktu sejak mereka merdeka, baik yang merdeka pada zaman masih sebelum Perang Dunia Kedua yaitu Saudi, dan yang negara lain yang mungkin merdekanya baru belakangan tahun 50 ke atas, negara-negara seperti Uni Emirat, Qatar, Bahrain, dan lainnya, itu adalah tentu mereka juga berpikir ulang karena pada akhirnya mereka tahu bahwa perlindungan mereka yang diberikan kepada Amerika ternyata juga tidak kebal atau tidak membuat mereka menjadi ditakuti atau membuat mereka jadi aman. Nah, mereka mungkin nggak akan langsung mengusir Amerika besok pagi ya, karena struktur militer masih tergantung pada Amerika atau Barat. Namun di bawah meja negara-negara melaksanakan hedging atau lindung nilai. Itulah kenapa mereka mulai menjalin kemitraan strategis dengan Tiongkok, kemudian dengan Rusia, dan menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran. Karena pemimpin di Teluk sadar bahwa Amerika itu memang sedang decline, sedang menurun, dan sibuk dengan berbagai front di Eropa Timur, di Pasifik. Mereka sudah mulai menyadari bahwa menjadi pion garis depan bagi hegemon Amerika ini dalam perang ini akan langsung melawan Iran, dan tiket menjadi kehancuran total, baik karena mereka hancur secara militer atau hancur secara pengaruh rakyatnya. Karena hasil dari penelitian sebagian besar rakyat di Teluk itu malah pro kepada Iran, karena Iran lah yang satu-satunya berani melakukan tindakan kepada Israel.
Praktis betul kata dari sebagian pengamat bahwa kehancuran negara-negara di mana di daerah Teluk itu kebanyakan karena rakyatnya tidak setuju dan ditakut oleh mereka bahwa Amerika bisa melindungi dia, tapi ternyata tidak bisa melindungi. Dan Amerika, apakah mereka akan membantu mereka pada saat nanti rakyatnya berontak? Dan kenyataan banyak revolusi di negara-negara ini Timur Tengah karena dibuat oleh negara Barat. Dan mereka tadinya takut, seperti sekarang Oman. Ancaman Amerika kepada Oman itu seperti ancaman yang selain ancaman militer, yang jelas disampaikan Trump, juga kesulitan untuk ancaman untuk membuat rakyatnya demo. Nah, tapi lain dengan negara-negara Teluk lainnya yang sangat ringkih, yang dengan mudah mereka digulingkan karena bila rakyatnya berhasil dipersuasi atau berhasil dibujuk melaksanakan demo seperti yang dilaksanakan oleh Israel kepada Iran. Jadi sebagai penutup bahwa dalam perang ini maka hukum perang tidak mengenal belas kasihan bagi negara yang memfasilitasi serangan militer kepada Iran dan memastikan bahwa Iran akan membalas kepada Saudara itu jadi menjadi pertimbangan mereka. Namun Amerika itu jauh di seberang lautan, Iran berada persis 100 km di seberangnya. Jadi kemungkinan besar mereka akan mulai hedging ke Iran untuk menghadapi bahwa Timur Tengah yang lebih baru yang di mana Amerika sudah tidak lagi terlalu berpengaruh. Ini kebetulan ini relevan yang dinyatakan Pak Agung barusan dengan seruan dari Sayyid Mujtaba Khamenei ini Mas Hasib yang menyerukan persatuan negara Muslim dan menyebut kawasan Asia Barat atau Timur Tengah ini tidak lagi menjadi tameng bagi Amerika Serikat. Tapi mengapa ya? Kenyataannya negara-negara Teluk ini masih mau bekerja sama dengan Amerika Serikat dengan menyediakan pengalaman militer bagi Amerika Serikat, Mas Hasib? Ya, saya rasa itulah politik, Mas Iqbal. Itulah kepentingan yang membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Tapi terus terang saya berharap dari berbagai macam peristiwa ini teman-teman di Teluk bisa lebih kritis, saya menyebutnya begitu, karena terlalu banyak ketidakadilan yang dilakukan kepada mereka, terutama dalam persekutuan. Yang terbaru misalkan soal tiba-tiba Trump meminta agar negara-negara ini menandatangani Abraham Accord. Itu jelas-jelas bagaimana Trump itu kemudian hanya mengedepankan yang dia pikirkan dengan Netanyahu. Saya menduga itu adalah sebagai politik kompensasi dia kalau akan tanda tangan dengan Iran, di mana Israel menjadi kalah gara-gara kepentingannya tidak terakomodir dalam kesepakatan itu. Karena itu mau dikompensasi dengan menekan Arab Teluk agar mau menormalisasi hubungan dengan Israel. Tapi sekali lagi itu bentuk kesemina-minaan kalau bagi saya, bentuk ketidakadilan kepada Arab Teluk, dari Amerika kepada Arab Teluk. Apalagi kalau dilihat dari sikap Arab Teluk sebelum perang. Kalau kita ikutin dari awal, Arab Teluk ingin damai karena mereka tahu perang itu hanya bikin hancur. Mereka sudah terbiasa dengan perang dari zaman dahulu tuh. Zaman batu yang kata Trump mau diancam mau dikembalikan ke zaman batu. Mereka udah biasa dengan perang-perang begitu dan mereka belajar nggak mau perang gitu. Tapi kan persoalannya yang mengambil keputusan perang itu adalah Trump dengan Netanyahu. Dan yang harus menanggung kerugian, bahkan yang paling rugi bagi saya adalah Arab Teluk. Karena dia yang ada di lintasan dan saling berhubungan dengan kepentingan-kepentingan di kawasan. Nah, oleh karena itu menurut saya memang ini waktunya mestinya Arab Teluk bisa lebih mandiri, lebih otonom untuk memikirkan bagaimana yang terbaik bagi mereka ke depan. Mindset saya juga tidak ingin untuk pindah dari satu musuh ke musuh yang lain. Kita nggak perlu berpikir untuk mengakhiri satu perang untuk memulai perang yang lain. Kalau saya bilang Teluk bersatu, bersatulah untuk perdamaian kawasan, termasuk menerima Israel dengan Abraham Accord. Yang penting syaratnya adalah merdekakan Palestina. Wujudkan Palestina merdeka, silahkan terima Israel berikutnya. Saya rasa itu solusi dua negara yang paling menjamin kedamaian dan ketentraman kawasan. Kalau hanya one state solution, mau Palestina, mau Israel, kita hanya akan mengulangi perang. Kalau kita mau mengakhiri perang, maka terima, wujudkan kemerdekaan Palestina, dan setelah itu mau menerima Israel, menurut saya itu kembali kepada prinsip dan kepentingan kita tentang perdamaian. Oke, baik Mas Hasib, Pak Agung. Soal Abraham Accord itu menarik ya, mungkin kita akan membahasnya di kesempatan lain karena kok malah justru memaksa negara-negara Teluk ini menandatangani supaya menormalisasi hubungan dengan Israel. Kenapa kok disuruh tunduk untuk menormalisasi hubungan dengan Israel? Itu yang menjadi pertanyaan tersendiri. Ini perangnya siapa dan untuk kepentingannya siapa begitu? Itu yang terang benderang ditunjukkan oleh statement Trump yang inkonsisten belakangan ini. Terima kasih Pak Agung, Mas Hasib atas analisisnya dalam Prime Time News kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.